Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang sebuah arisan yang menawarkan lebih dari sekadar uang dan hadiah? Arisan ini bukanlah arisan biasa, melainkan arisan maut, sebuah komunitas rahasia yang menjanjikan kekayaan dan kemewahan tanpa batas. Dengan satu syarat mengerikan, perjanjian gaib. Di balik senyum hangat dan gaya hidup mewah, para anggota arisan ini menyimpan rahasia gelap, rahasia yang menuntut ritual-ritual gaib demi menjaga kekayaan mereka tetap mengalir. Namun, kegagalan dalam menjalankan ritual ini bisa membawa bencana yang tak terbayangkan, teror dari dunia gaib yang terus membayangi mereka, dan bahkan bisa mengorbankan nyawa. Inilah kisah Maya, seorang ibu rumah tangga yang awalnya hanya ingin mencari kebahagiaan bagi keluarganya. Tergiur oleh iming-iming kemewahan, ia bergabung dengan arisan ini, tanpa mengetahui bahwa pilihannya ini akan membawanya pada kehidupan yang penuh kengerian. Maya bukan sekadar tokoh utama dalam cerita ini. Ia adalah sosok yang mewakili rasa penasaran dan ambisi kita semua, tentang apa yang akan kita lakukan jika diberikan kesempatan untuk hidup dalam kekayaan yang tak terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, Maya mulai melihat sisi gelap dari perjanjian yang telah ia buat. Satu persatu anggota arisan mulai mendapat teror mengerikan, kehilangan harta benda, dan bahkan menghadapi kematian yang tragis. Maya menyadari, tak ada jalan keluar yang mudah dari perjanjian ini. Akankah Maya berhasil melepaskan diri dari jeratan gaib ini? Atau haruskah ia kehilangan segalanya, termasuk kebahagiaan dan ketenangan yang pernah ia miliki? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Di sebuah kota besar di Jawa, Maya tinggal bersama suaminya, Budi, di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Kehidupan mereka biasa-biasa saja. Budi bekerja sebagai pegawai toko, sementara Maya menjahit dari rumah untuk menambah penghasilan. Setiap hari, Maya bermimpi bisa hidup lebih baik. Seringkali, Maya menghabiskan waktu melihat unggahan media sosial teman-temannya yang lebih beruntung, terjebak dalam lamunan tentang betapa indahnya memiliki rumah besar, mobil mewah, dan berlibur ke luar negeri. Namun, hidup Maya berubah ketika ia bertemu lagi dengan Tanti, teman sekolahnya yang dulu hidup sederhana, namun kini terlihat sangat berbeda. Dalam sebuah reuni kecil-kecilan, Tanti tampil glamor dengan perhiasan emas yang berkilauan, tas bermerek, dan mobil mewah yang membuat semua orang terpana. Saat itu, Tanti memperkenalkan Maya pada komunitas arisan eksklusif bernama Kelompok Kemakmuran, yang katanya hanya untuk orang-orang terpilih. Awalnya Maya ragu untuk bergabung. Arisan dengan hadiah besar seperti rumah atau mobil terdengar seperti mimpi yang terlalu indah. Namun Tanti meyakinkan Maya bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kamu tahu nggak Maya, aku dulu kayak kamu, rumah kecil, uang pas-pasan. Tapi sejak ikut arisan ini, hidupku berubah, kata Tanti, suaranya penuh semangat dan matanya berbinar-binar. Maya masih ragu. Tapi Tan, bukannya kalau hadiah arisannya sebesar itu, iurannya juga besar? Tanti tertawa kecil sambil menggeleng. Kamu nggak ngerti ya? Arisan ini bukan cuma soal uang. Ada syarat yang harus dipenuhi. Tapi kalau kita bisa mematuhinya, hidup kita bisa berubah. Percaya deh sama aku. Maya terperangkap dalam rasa ingin tahu dan ketertarikan yang semakin kuat. Sejak itu, dia merasa tidak bisa tenang. Setiap hari, bayangan Tanti yang hidup dalam kemewahan menghantuinya. Maya mulai memikirkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Bahkan jika itu berarti harus mengambil risiko besar. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan untuk menemui Tanti kembali. Mereka bertemu di sebuah kafe mewah,
tempat yang belum pernah Maya kunjungi sebelumnya. Tanti kembali menjelaskan lebih detail tentang arisan ini. Setiap anggota akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah besar. Namun syaratnya, mereka harus mengikuti ritual tertentu yang tidak bisa diabaikan. Ritual? Maksudnya gimana? Tanya Maya, bingung. Tanti tersenyum misterius. Nggak ada yang berat, Maya, tapi kita harus punya komitmen dan keberanian. Kalau kamu berhasil, hadiahnya akan jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Percakapan itu menimbulkan rasa penasaran yang semakin mendalam di hati Maya. Tanti lalu memperkenalkan Maya pada ketua komunitas arisan, seorang wanita anggun bernama Ibu Ratih. Dengan pakaian yang rapi dan perhiasan yang elegan, Ibu Ratih terlihat seperti orang yang sangat berkuasa dan penuh wibawa. "Selamat datang, Maya," kata Ibu Ratih dengan senyum yang menenangkan. "Tanti sudah banyak cerita tentang kamu. Saya yakin kamu akan jadi anggota yang tepat di komunitas ini." Maya merasa gugup, tapi ia berusaha menunjukkan keberanian. "Terima kasih, Bu. Saya tertarik untuk tahu lebih banyak tentang komunitas ini." Ibu Ratih menjelaskan bahwa anggota arisan tidak hanya berasal dari kalangan biasa. Ada pebisnis, pejabat, dan bahkan selebriti yang bergabung. Semua orang di komunitas ini memiliki satu kesamaan. Mereka ingin lebih dari sekadar keberuntungan finansial biasa. Mereka ingin jaminan keberhasilan dan kemewahan seumur hidup. Setelah mendengar penjelasan itu, Maya semakin yakin bahwa ini adalah jalannya menuju kehidupan yang lebih baik. Sebelum pertemuan itu berakhir, Ibu Ratih memberikan sebuah benda kecil pada Maya. Sebuah cincin dengan batu hitam mengkilap. "Cincin ini adalah tanda bahwa kamu diterima di komunitas kita. Jaga baik-baik dan kenakan selalu saat menghadiri pertemuan arisan. Ingat, hanya ada satu aturan di sini. Jangan pernah mengabaikan ritual." Maya memandang cincin itu dengan perasaan campur aduk. Tanti, yang melihat kebingungan di wajah Maya, menggenggam tangannya dan tersenyum. "Selamat datang di kelompok kemakmuran, Maya. Kita akan melewati ini bersama." Sepulangnya dari pertemuan itu, Maya menunjukkan cincin tersebut pada suaminya, Budi. Namun Budi merasa curiga dan tidak nyaman. "Kamu yakin ini aman, Maya? Kedengarannya agak aneh." Maya menatap Budi dengan serius. "Kita butuh uang, Budi. Kalau ada cara untuk memperbaiki hidup kita, kenapa tidak kita coba? Lihat Tanti, dia sekarang hidup enak." Budi hanya bisa menghela napas panjang. Meskipun merasa ragu, dia tahu bahwa Maya akan tetap mengikuti keputusannya. Beberapa minggu berlalu, dan pertemuan pertama arisan pun dimulai. Di sebuah gedung besar yang megah, Maya memasuki ruangan yang penuh dengan orang-orang berpakaian mewah. Dia merasa gugup dan canggung, namun berusaha menyesuaikan diri. Saat arisan dimulai, Ibu Ratih memimpin ritual dengan penuh khidmat. Setiap anggota, termasuk Maya, harus memberikan sesajian sebagai bagian dari ritual awal. Semua berjalan lancar, sampai akhirnya Maya diminta untuk melakukan langkah terakhir. "Pegang cincinmu erat-erat dan ucapkan niatmu dalam hati. Setelah ini, tidak ada jalan kembali," bisik Ibu Ratih. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, dia mengucapkan niatnya dalam hati, berharap bisa meraih kekayaan dan kemewahan seperti yang dijanjikan. Ritual ini mungkin terasa aneh, namun Maya yakin bahwa inilah jalannya untuk mencapai impiannya. Ketika ritual selesai, Maya merasa kelegaan aneh menyelimuti dirinya. Meski begitu, perasaan takut dan khawatir masih membayanginya. Setelah malam itu, Maya mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Pekerjaan sampingannya sebagai penjahit mulai berkembang, dan kliennya semakin banyak. Uang pun mulai mengalir, dan Maya merasa kehidupannya mulai membaik. Namun, di balik semua kemajuan itu, perasaan aneh terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat cincin itu, perasaannya bercampur antara rasa bangga dan ketakutan. Dia sadar, mulai saat itu, hidupnya tak lagi sama. Maya kembali bertemu dengan Tanti dan menceritakan kemajuan yang dialaminya sejak bergabung dalam komunitas arisan. Tanti hanya tersenyum penuh arti dan berkata bahwa itu baru permulaan. "Percayalah Maya,
ini adalah pilihan terbaik yang pernah kamu buat. Tapi ingat, tetap patuhi semua aturan, atau segalanya bisa berubah menjadi sangat buruk. Sejak bergabung dalam komunitas kelompok kemakmuran, kehidupan Maya memang berubah. Pelanggan untuk jasa menjahitnya meningkat drastis, dan bahkan ada yang memesan dalam jumlah besar untuk keperluan perusahaan. Dengan penghasilan baru ini, Maya dan Budi akhirnya mampu pindah ke rumah yang lebih besar dan membeli kendaraan yang selama ini hanya ada dalam impian mereka. Budi, meskipun merasa senang melihat perubahan ekonomi mereka, tetap merasa ada yang janggal. Sikap Maya berubah. Ia menjadi lebih ambisius dan terkadang suka menyendiri di malam hari. Seringkali, Budi mendapati Maya duduk di ruang tengah, memandangi cincin dengan batu hitam yang selalu dipakainya. Bahkan saat Budi bertanya, Maya hanya menjawab singkat dan tampak enggan membahas cincin tersebut. "Maya, kenapa akhir-akhir ini kamu jadi beda? Kayak ada yang kamu sembunyikan dari aku," tanya Budi pada suatu malam ketika melihat istrinya termenung di ruang tengah. Maya tersenyum tipis. "Aku cuma lagi banyak pikiran aja, Bud. Ini soal kerjaan." Namun, Budi tidak mudah percaya. Meskipun begitu, ia memilih untuk tidak banyak bertanya, takut merusak kebahagiaan yang sudah mulai tercipta. Di sisi lain, di dalam komunitas arisan tersebut, Maya mulai akrab dengan anggota lainnya. Ada Bu Rita, seorang wanita paruh baya yang memiliki bisnis catering sukses, Pak Herman, seorang pengusaha konstruksi, dan beberapa anggota lain yang terlihat berhasil secara finansial sejak bergabung di komunitas. Setiap kali bertemu, mereka akan berbicara dengan bangga tentang kemajuan yang mereka dapatkan, meskipun masing-masing tampak menyembunyikan kecemasan tertentu yang sulit dijelaskan. Pada satu pertemuan, ketika para anggota berkumpul di rumah Bu Ratih untuk acara rutin arisan, suasana tampak lebih tenang dari biasanya. Seperti biasa, ritual kecil dilakukan, dan mereka semua diberi petunjuk untuk tetap menjaga komitmen serta melaksanakan ritual secara rutin. Saat itulah Maya menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu anggota bernama Farid, seorang pengusaha muda, tampak gelisah sepanjang malam. Wajahnya pucat dan ia terus menghindari kontak mata dengan yang lain. Setelah acara selesai, Maya, yang merasa iba, menghampiri Farid untuk menanyakan keadaannya. "Farid, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan sangat lelah," ujar Maya sambil menatap wajah kusut Farid. Farid tertawa getir. "Aku cuma merasa sedikit berat dengan semua ini. Kamu tahu kan, ritual ini kadang terasa sangat menekan." Maya terdiam, mulai merasakan kekhawatiran yang sama. Ia bertanya dalam hati, apakah keuntungan finansial yang mereka dapatkan sebanding dengan rasa cemas yang mereka rasakan? Beberapa hari setelah pertemuan itu, hal-hal aneh mulai terjadi pada Farid. Suara-suara misterius terdengar di rumahnya saat tengah malam. Bayangan hitam yang selalu mengikuti di sudut-sudut rumahnya, hingga mimpi buruk yang membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Dalam keputusasaan, Farid mendatangi Ibu Ratih untuk meminta penjelasan dan bantuan. "Bu, saya tidak sanggup lagi. Suara-suara itu, dan bayangan itu. Saya takut," ungkap Farid dengan nada gemetar saat bertemu Ibu Ratih. Ibu Ratih hanya tersenyum tenang. "Farid, kamu tahu aturannya kan? Kita tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ritual ini harus dijalani dengan sepenuh hati. Kalau tidak, konsekuensinya akan jauh lebih buruk." Peringatan itu malah membuat Farid semakin takut. Dalam beberapa minggu setelahnya, ia tidak lagi hadir dalam pertemuan arisan. Para anggota lain hanya bisa saling bertanya-tanya apa yang terjadi pada Farid. Meskipun kebanyakan memilih untuk diam dan menutup telinga, seakan takut jika terlalu peduli, mereka akan terjebak dalam masalah yang sama. Maya, yang awalnya merasa bahagia dengan peningkatan hidupnya, mulai merasakan ketidaknyamanan. Sejak pertemuan itu, ia juga mengalami hal-hal ganjil. Seperti Farid, ia mendengar bisikan di tengah malam dan melihat bayangan samar di kamar tidur. Bayangan itu semakin jelas setiap kali Maya melewati ritual tanpa rasa syukur, seperti yang dianjurkan Ibu Ratih. Pada suatu malam, suara itu terdengar semakin nyata dan mengerikan. "Kamu sudah berjanji. Kamu tidak bisa lari." Suara itu berbisik tepat di telinga Maya saat ia tertidur. Maya terbangun, keringat dingin membasahi wajahnya.
Ia menghela napas berat, merasa semakin ketakutan dengan semua konsekuensi ini. Budi yang terbangun karena suara Maya mencoba menenangkannya, meskipun ia sendiri merasa tak berdaya melihat kondisi istrinya yang semakin tidak menentu. Di sisi lain, Bu Rita, yang sudah lebih lama berada di komunitas ini, juga mulai merasakan dampak dari keikutsertaannya. Wanita paruh baya ini awalnya hidup dengan bahagia bersama anak-anaknya. Namun sejak beberapa bulan terakhir, anak-anaknya sering jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Bu Rita mulai mempertanyakan, apakah ini harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang ia dapatkan? Saat pertemuan berikutnya, situasi di komunitas semakin tegang. Beberapa anggota memilih untuk berdiam diri dan tidak banyak berbicara. Tatapan mata mereka dipenuhi kecemasan yang tak terucapkan, seakan-akan mereka semua menyimpan ketakutan yang sama. Maya, yang merasa tidak nyaman dengan semua perasaan ini, memberanikan diri untuk bertanya pada Tanti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada komunitas ini. "Tanti, sebenarnya apa yang sedang kita hadapi ini?" "Semua orang tampak ketakutan," tanya Maya dengan nada mendesak. Tanti menghela napas panjang. "Maya, aku juga tidak sepenuhnya tahu. Tapi satu yang pasti, semua ini ada harganya. Kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan semuanya tanpa memberikan sesuatu sebagai gantinya." Pernyataan Tanti membuat Maya semakin gelisah. Di satu sisi, ia merasa terjebak dengan semua keuntungan yang telah ia dapatkan. Namun di sisi lain, ia juga merasakan ancaman besar yang terus mengintai. Saat Maya berusaha memahami situasinya, suara bisikan yang menghantui malamnya terdengar semakin jelas. Seringkali, suara itu memanggil namanya, seakan menuntut sesuatu yang belum ia berikan. Maya mulai bertanya-tanya apakah keputusan untuk bergabung dengan komunitas ini benar-benar keputusan yang tepat. Dia merasa semakin terperangkap dalam perjanjian gaib yang mengikatnya, dan setiap hari ia semakin dihantui oleh ketakutan bahwa teror gaib itu mungkin hanya permulaan dari harga yang harus ia bayar. Beberapa minggu berlalu sejak Maya mulai merasakan ketakutan yang terus menghantui hidupnya. Setiap malam, suara-suara aneh dan bayangan hitam seolah tidak ingin pergi. Kehidupannya yang semula tampak penuh keberuntungan, kini berubah menjadi teka-teki menakutkan yang seakan semakin menyempitkan dunia Maya. Di tengah kebimbangan, Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang komunitas ini dan hubungan gaib yang seolah telah menjebaknya. Suatu hari, saat Maya merasa sudah tidak tahan lagi dengan teror yang menghantui malam-malamnya, ia memberanikan diri menemui Ibu Ratih di rumahnya. Maya tahu bahwa Ibu Ratih adalah pemimpin komunitas ini dan tampaknya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam arisan tersebut. "Bu Ratih, maaf saya datang tanpa pemberitahuan," ucap Maya dengan suara gemetar ketika Ibu Ratih membukakan pintu. Ibu Ratih tersenyum lembut. "Tidak apa-apa Maya, masuklah. Sepertinya ada yang ingin kamu tanyakan." Maya merasa lega dengan sambutan Ibu Ratih. Ia lalu mengikuti wanita paruh baya itu ke ruang tamu yang disusun rapi dengan aroma dupa yang samar-samar memenuhi udara. Setelah duduk, Maya tak membuang waktu dan segera mengutarakan semua kegelisahannya. "Bu, saya tidak tahu harus mulai dari mana, tapi belakangan ini saya merasa sangat terganggu. Suara-suara, bayangan, dan perasaan tidak nyaman ini. Saya tidak tahan lagi. Sebenarnya apa yang terjadi dalam arisan ini?" tanya Maya dengan nada penuh ketakutan. Ibu Ratih hanya menatap Maya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Maya, setiap kesuksesan memang ada harganya. Begitu juga dengan arisan ini. Ketika kita memulai, kita memang melakukan perjanjian gaib. Setiap anggota diwajibkan untuk menjaga ritual mereka. Karena itulah syarat agar keberuntungan tetap ada." Maya terpaku mendengar penjelasan itu. Ia merasa sudah tahu, tapi mendengar langsung dari mulut Ibu Ratih membuatnya merasa semakin terjebak. "Tapi, kenapa harus ada ritual ini, Bu? Dan kenapa kalau tidak dilakukan, kami malah dihantui?" tanya Maya lagi, mencoba mendapatkan jawaban yang lebih jelas. "Maya," jawab Ibu Ratih dengan nada penuh misteri, "kehidupan ini penuh dengan keseimbangan. Setiap rezeki yang datang dari alam gaib perlu dipelihara dengan penghormatan. Jika tidak, kekuatan yang telah memberikan kemudahan pada kita
akan merasa tersinggung dan menuntut balasan. Ibu Ratih lalu bercerita tentang awal mula terbentuknya komunitas arisan ini. Dulunya, ia adalah seorang wanita yang hidup sederhana dan berjuang sendirian setelah ditinggal suaminya. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun yang memberinya jalan untuk mendapatkan kemakmuran, yaitu melalui perjanjian gaib dengan entitas misterius. Dari sanalah ia memperoleh harta dan kekuasaan, yang kemudian ia bagi dengan para anggota komunitas yang setia pada ritual tersebut. Semua anggota yang bergabung dalam arisan ini tahu risiko yang mereka ambil, kata Ibu Ratih sambil memandang tajam ke arah Maya. Itulah kenapa aku selalu mengingatkan agar setiap anggota menjaga komitmennya. Namun Maya merasa ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh Ibu Ratih. Keberhasilan dalam komunitas ini, menurut Maya, terlalu sulit untuk dijalankan jika hanya untuk mempertahankan ritual demi ritual yang semakin memberatkan. Dalam beberapa hari ke depan, Maya mulai melihat hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Farid, yang dulunya terlihat gagah dan sukses, kini tampak semakin menurun kesehatannya. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya tampak kurus, seakan ia kehilangan semua energi hidupnya. Kabar beredar di kalangan anggota bahwa Farid telah melanggar ritual yang diwajibkan, dan kini ia harus menerima konsekuensinya. Kalau kita melanggar ritual, kita akan menerima hukuman, bisik Tanti suatu hari pada Maya. Farid adalah contoh yang nyata. Aku dengar, ia tidak menjalankan ritualnya dengan benar, dan itu membuat entitas gaib yang mendukung kita menjadi marah. Pernyataan Tanti itu semakin membuat Maya merinding. Keinginan untuk terus berada dalam komunitas ini semakin lemah, namun ia tahu, melepaskan diri dari perjanjian ini tidaklah semudah keluar dari arisan biasa. Di lain sisi, Budi semakin menyadari perubahan yang terjadi pada Maya. Ia tidak lagi melihat senyum istrinya yang dulu hangat, dan Maya semakin jarang menghabiskan waktu bersama keluarga. Setiap malam, Maya semakin sering termenung, menatap benda-benda aneh yang ia simpan di dalam kamar. Dalam hatinya, Budi merasa cemas, tetapi ia tetap bertahan karena ia juga merasa bersalah telah membiarkan Maya masuk dalam dunia yang penuh misteri ini. Suatu hari, setelah merasa tak lagi bisa menahan semua teror yang terus mengejarnya, Maya mencoba bertanya pada Ibu Ratih tentang kemungkinan untuk keluar dari komunitas arisan tersebut. Bu Ratih, apakah ada cara untuk keluar dari perjanjian ini? Tanya Maya hati-hati. Takut jika pertanyaannya justru menambah beban yang ia rasakan. Ibu Ratih menatapnya lama dengan tatapan penuh rahasia. Maya, jika kamu ingin keluar, konsekuensinya akan sangat besar. Semua yang telah kamu dapatkan akan ditarik kembali, dan kamu mungkin akan menghadapi hal-hal yang lebih mengerikan. Penjelasan itu membuat Maya semakin takut. Namun, dorongan untuk keluar semakin besar karena ia tahu bertahan di komunitas ini hanya akan mengorbankan kebahagiaannya yang sesungguhnya. Meskipun begitu, ketakutan akan ancaman yang lebih besar membuatnya bimbang. Apakah ia benar-benar sanggup menghadapinya? Malam harinya, suara bisikan yang biasanya terdengar samar kini terdengar lebih jelas dan menakutkan. Kamu tidak bisa lari, Maya. Semua sudah terikat dalam darah dan janji. Suara itu menggema dalam kegelapan malam, membuat Maya gemetar ketakutan. Ia merasa dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang semakin mendekat dan semakin ia menolak untuk menjalani ritual, semakin besar pula tekanan yang ia rasakan. Dengan segala kekhawatiran yang memuncak, Maya mulai menyusun rencana untuk menyelidiki apakah ada cara yang benar-benar bisa memutuskan perjanjian gaib ini tanpa harus membayar dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Setelah percakapan terakhirnya dengan Ibu Ratih, Maya semakin merasakan beban yang menghimpitnya. Setiap kali ia memikirkan jalan keluar, teror dan ketakutan semakin menggerogoti pikirannya. Keinginannya untuk lepas dari arisan maut ini makin kuat, tetapi ancaman yang dibisikkan Ibu Ratih masih terus menghantuinya. Konsekuensi akan menjadi hal yang tak terbayangkan. Malam itu, Maya mencoba menenangkan diri di kamar. Ia menyusun berbagai rencana, berpikir bagaimana caranya keluar dari komunitas arisan itu tanpa memancing kemurkaan entitas gaib yang tampaknya menjadi penjaga perjanjian. Ketika lelah mulai menyergap dan rasa kantuk menghampiri, Maya tertidur di kursi dekat jendela kamarnya. Sekitar pukul 3 dini hari,
Maya terbangun karena merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam kamar. Jendela yang tadinya tertutup rapat kini terbuka perlahan dengan suara derit pelan. Maya menoleh, dan ia mendapati bayangan hitam berdiri di ambang jendela, menatap ke arahnya dengan mata merah yang menyala. "Siapa? Siapa kau?" bisik Maya dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya melangkah masuk ke dalam kamarnya. Maya merasa ketakutan, tetapi tubuhnya seolah terkunci di tempat, tidak mampu bergerak atau berteriak. Sosok tersebut melangkah semakin dekat, dan ketika jaraknya hanya tinggal beberapa langkah, ia berhenti dan membuka kain hitam yang menutupi wajahnya. Ternyata, sosok itu adalah seorang lelaki tua yang tampak lemah, namun matanya memancarkan kekuatan yang tidak biasa. "Aku datang karena mendengar panggilan hatimu, Maya," ucap lelaki itu. Suaranya berat dan tenang. "Kau ingin lepas dari perjanjian ini, bukan?" Maya terguncang mendengar kata-kata itu. Bagaimana lelaki ini bisa tahu apa yang ia rasakan dan pikirkan? Keputusasaan dalam hatinya seolah terpancar begitu jelas di hadapan lelaki misterius ini. Siapa kau?" tanya Maya dengan suara bergetar. "Namaku tidak penting. Yang jelas aku datang untuk menawarkan jalan keluar," jawabnya sambil menatap Maya tajam. Maya terdiam. Meski merasa takut, ia juga merasakan harapan yang baru. Jika benar lelaki ini mampu memberikan solusi, mungkin inilah satu-satunya kesempatan baginya untuk terbebas dari semua teror yang menghantuinya. Dengan hati-hati, Maya memberanikan diri bertanya lebih lanjut. "Apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari arisan itu?" tanya Maya lirih. Lelaki itu tersenyum tipis. "Mudah saja, Maya. Kau hanya perlu menukar satu hal untuk terbebas dari perjanjian ini. Seperti halnya kau menerima keuntungan materi, sekarang kau harus memberikan sesuatu sebagai ganti. Sebuah pengorbanan." Mendengar kata pengorbanan, Maya merasa merinding. Ia sudah menduga bahwa segala sesuatu dalam dunia gaib ini selalu ada harganya. Tetapi mendengar kata itu langsung dari sosok misterius ini membuatnya semakin gelisah. Ia menelan ludah dan memberanikan diri bertanya, "Apa yang harus aku korbankan?" Lelaki itu memandang Maya dalam-dalam sebelum menjawab. "Seseorang yang kau cintai, atau sesuatu yang sangat berarti bagimu. Itulah satu-satunya jalan keluar." Maya terdiam, dan hatinya langsung dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan seseorang yang dicintainya? Ia berpikir tentang Budi, suaminya, dan anaknya yang masih kecil. Bagaimana ia bisa mempertaruhkan mereka hanya untuk lepas dari keserakahan yang dulu sempat membuatnya tergoda? Melihat keraguan di mata Maya, lelaki itu melanjutkan, "Jika kau tidak siap mengorbankan seseorang yang kau cintai, kau bisa memilih untuk mengorbankan keberuntungan yang telah kau dapatkan. Tetapi, perlu diingat, kau akan kembali ke kehidupanmu yang semula, bahkan mungkin lebih buruk." Perkataan lelaki itu menggema di pikiran Maya. Ia sadar bahwa pilihan ini sama sulitnya. Kehidupan yang ia dapatkan dari komunitas arisan ini memang telah memberikan kemewahan. Tetapi ia tak sanggup lagi hidup dalam bayangan ketakutan dan teror yang terus menghantui. "Aku akan berpikir," jawab Maya lirih, masih bimbang dengan keputusan yang harus ia ambil. Lelaki itu mengangguk pelan. "Pikirkan baik-baik, Maya. Aku akan kembali dalam waktu dekat untuk mendengar jawabanmu. Ingatlah, waktu tidak berpihak padamu. Jika terlalu lama, kau mungkin kehilangan kesempatan ini selamanya." Setelah berkata demikian, sosok lelaki misterius itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan hawa dingin yang masih terasa di sekeliling kamar. Maya terdiam di kursinya, masih terpaku dengan segala percakapan yang baru saja terjadi. Jiwanya terombang-ambing dalam dilema yang begitu rumit, antara keinginan untuk terbebas dari semua ini, atau menerima kenyataan bahwa ia harus kehilangan semua kemewahan yang telah ia miliki. Keesokan paginya, Maya tampak pucat dan lelah. Budi, yang sudah memperhatikan perubahan Maya sejak beberapa waktu lalu, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Maya, ada apa sebenarnya? Kamu terlihat tidak seperti dirimu yang dulu," tanya Budi dengan suara penuh kekhawatiran. Maya terdiam,
menatap suaminya dengan hati yang diliputi kegelisahan. Ia ingin bercerita, tetapi ketakutan akan konsekuensi yang lebih besar menahan lidahnya. Ia hanya mampu berkata singkat, "Aku hanya lelah, Budi, banyak pikiran." Budi tahu ada sesuatu yang disembunyikan Maya, tetapi ia memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa Maya sedang terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Tanpa sepengetahuan Maya, Budi pun mulai berencana mencari tahu lebih jauh tentang arisan yang diikuti istrinya. Sementara itu, Maya terus merasakan tekanan dari waktu yang semakin mendesak. Ia tahu bahwa keputusan ini harus ia ambil segera sebelum semuanya terlambat. Malam demi malam, bayangan lelaki misterius itu terus muncul dalam mimpinya, seolah menjadi pengingat bahwa pilihan itu tak bisa ditunda lagi. Setiap kali ia terbangun, suara lelaki itu bergema dalam pikirannya. Pengorbanan atau kemewahan yang hilang. Pada malam ketiga setelah pertemuan dengan lelaki itu, Maya akhirnya merasa sudah siap membuat keputusan. Hatinya yang rapuh dan tertekan memutuskan untuk mengorbankan keberuntungan yang telah ia dapatkan dari perjanjian gaib. Meski harus kehilangan kemewahan, ia merasa tak sanggup jika harus mengorbankan seseorang yang ia cintai. "Aku hanya ingin hidup tenang, apapun risikonya," bisik Maya dalam hatinya. Keesokan malam, seperti yang telah dijanjikan, lelaki misterius itu muncul kembali di kamar Maya, kali ini dengan senyum dingin yang tersirat. "Kau sudah siap dengan jawabanmu, Maya?" tanyanya sambil menatap tajam ke arah Maya. Maya menatap lelaki itu dengan tegar meski hatinya diliputi ketakutan. "Aku memilih untuk mengorbankan keberuntungan yang telah kudapatkan. Aku rela kembali ke kehidupan lamaku, asalkan aku bisa terbebas dari semua ini." Lelaki itu mengangguk dengan raut wajah puas. "Kau telah memilih, bersiaplah menerima konsekuensinya. Semua yang telah kau dapatkan akan segera hilang. Dan ingatlah, perjanjian ini tidak akan pernah bisa kau ulangi lagi." Setelah mengatakan itu, lelaki tersebut menghilang. Maya merasa lega, namun juga diliputi rasa takut. Ia tahu bahwa mulai esok, kehidupannya akan berubah. Tetapi setidaknya ia telah memilih untuk mengakhiri semua ini, meski harus kembali ke kehidupan lamanya tanpa kemewahan dan keberuntungan. Pagi itu, Maya bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada kedamaian yang ia rasakan setelah memutuskan untuk melepas semua kemewahan yang diperoleh dari arisan maut. Namun, bayangan teror dan ancaman gaib masih bersemayam di sudut pikirannya. Maya berusaha menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan yang drastis dalam kehidupan Maya dan keluarganya. Keberuntungan yang dulu selalu mengalir kini terasa menjauh. Penghasilan Budi, yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, tiba-tiba menurun drastis karena perusahaannya kehilangan beberapa proyek besar. Keuangan keluarga mulai goyah, dan Maya merasakan dampaknya setiap kali ia melihat rekening bank mereka yang terus berkurang. "Bu, kenapa kita nggak makan di restoran lagi kayak dulu?" tanya anaknya yang masih kecil, merasa rindu pada gaya hidup mewah yang sempat mereka nikmati. Maya tersenyum dan mengelus kepala anaknya. "Sekarang kita lagi belajar untuk hidup sederhana, sayang. Biar kita semua bisa lebih menghargai apa yang kita punya." Meski terdengar meyakinkan, kata-kata itu bagai menoreh luka dalam hati Maya. Ia menyadari betapa sulitnya kembali ke kehidupan sederhana setelah sempat mencicipi kemewahan. Bayangan tentang masa lalu yang penuh kemudahan kadang muncul sebagai godaan, membuatnya ragu apakah keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang benar. Sementara itu, kondisi keuangan keluarga Maya semakin terpuruk. Tuntutan biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari membuat Maya dan Budi harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Budi pun mulai bekerja lembur lebih sering, meninggalkan Maya sendirian di rumah pada malam hari. Saat itulah, di tengah kesendirian, Maya mulai merasakan kehadiran bayangan dari masa lalu yang seolah masih mengintainya. Suatu malam, ketika Maya hendak tidur, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Suara langkah kaki yang berat dan teratur terdengar mendekat ke arah kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya,
meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya belaka. Namun, suara itu semakin mendekat dan semakin jelas. "Siapa di sana?" tanya Maya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang menambah ketegangan di udara. Dengan gemetar, Maya mencoba memejamkan mata, berharap suara itu hanya bayangannya saja. Namun, tepat saat ia menutup mata, ia merasakan hawa dingin yang merayap di sekitar tubuhnya. Seakan-akan ada sosok tak terlihat yang berdiri di samping tempat tidurnya. Ketakutan Maya semakin memuncak. Ia sadar bahwa keputusannya untuk keluar dari perjanjian gaib mungkin masih menyisakan akibat yang tak terhindarkan. Meski ia telah memilih untuk mengorbankan semua kemewahan, sepertinya dunia gaib masih menuntut sesuatu yang lain darinya. Maya mulai menyadari bahwa keputusan untuk meninggalkan arisan maut ini bukan berarti ia bisa bebas begitu saja. Keesokan harinya, Maya mencoba mencari Ibu Ratih untuk meminta bantuan. Tetapi keberadaan wanita itu menjadi misteri. Tidak ada yang tahu kemana Ibu Ratih pergi, seolah ia menghilang begitu saja. Beberapa anggota arisan lainnya juga mengatakan bahwa mereka sudah tidak melihat Ibu Ratih sejak beberapa hari terakhir. Maya merasa cemas, karena Ibu Ratih adalah satu-satunya orang yang mungkin mengerti bagaimana menghentikan semua teror yang terus membayangi hidupnya. Dalam keputusasaan, Maya mulai mencari informasi tentang arisan maut dan perjanjian gaib yang pernah diikutinya. Ia mencoba menghubungi beberapa anggota arisan lain, tetapi kebanyakan dari mereka menolak berbicara tentang hal tersebut. Namun seorang anggota arisan, Sari, akhirnya bersedia berbicara setelah Maya terus mendesaknya. "Kita semua terjebak dalam perjanjian ini, Maya," kata Sari dengan nada penuh ketakutan saat mereka bertemu di sebuah kafe. "Tidak ada jalan keluar yang benar-benar bebas. Ibu Ratih adalah penjaga perjanjian itu, tapi sejak dia hilang, kita semua semakin sering mengalami gangguan." Maya merasa jantungnya berdebar kencang. "Apa maksudmu, Sari? Apakah ini berarti teror ini akan terus berlanjut?" Sari mengangguk. "Kita semua diikat oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar arisan. Keberuntungan yang kita dapatkan tidak pernah gratis, Maya. Dan kini, tanpa penjaga perjanjian, kita mungkin harus menanggung konsekuensinya sendiri." Pembicaraan dengan Sari membuat Maya semakin takut. Ia pulang dengan perasaan tak menentu, bingung bagaimana caranya menghadapi ancaman yang tak terlihat ini. Malam itu, Maya berusaha untuk tidur, tetapi suara-suara aneh kembali terdengar. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Dalam ketakutan, Maya memutuskan untuk berdoa dan memohon perlindungan. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ia perlu mendekatkan diri pada hal-hal yang lebih spiritual untuk melawan entitas gaib yang terus mengganggunya. Setiap malam, ia membaca doa-doa dengan harapan agar terhindar dari teror yang menghantuinya. Namun, meski Maya berusaha sekuat tenaga untuk tetap kuat, bayangan masa lalu terus muncul, seolah menuntut sesuatu darinya. Setiap kali ia berusaha melupakan, perasaan gelisah semakin menguat. Seiring waktu, Maya menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam dirinya. Bukan hanya ketakutan, tetapi perasaan bersalah yang mulai merasuki jiwanya. Semua kemewahan yang ia nikmati dulu ternyata menyisakan luka batin yang dalam. Apakah ini hukuman yang harus kutanggung? Maya bertanya dalam hati, merasakan pergulatan batin yang makin besar. Kehidupan Maya berubah total sejak pertemuannya dengan lelaki misterius itu. Bayangan masa lalu terus menghantui, dan ia menyadari bahwa tidak mudah untuk benar-benar lepas dari perjanjian gaib. Dalam keputusasaan, Maya bertekad untuk mencari jalan keluar, apapun risikonya. Ia berencana mengunjungi seorang dukun terkenal di desa sebelah yang konon memiliki kemampuan mengusir pengaruh gaib. Meski Budi menentang idenya, Maya tetap pada keputusannya. Baginya, jika itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, ia akan melakukannya. Perjalanan menuju desa tersebut menjadi awal dari usaha terakhir Maya untuk mencari jawaban. Setibanya di desa itu, Maya bertemu dengan dukun yang disebut-sebut sebagai ahli dalam menangani perjanjian gaib. Sang dukun, seorang pria tua dengan tatapan tajam, mendengarkan cerita Maya dengan seksama. "Kau sudah mengundang kekuatan besar dalam hidupmu, Maya," kata dukun itu dengan suara berat. "Perjanjian gaib bukan hal yang bisa diputuskan begitu saja." Maya merasa ketakutan,
tetapi juga semakin bersemangat mendengar bahwa dukun tersebut memahami situasinya. "Apa yang harus aku lakukan untuk benar-benar lepas dari perjanjian ini, Pak?" tanyanya dengan nada penuh harap. Dukun itu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kau perlu melakukan sebuah ritual pembersihan diri dan meminta maaf pada alam gaib atas keserakahanmu. Tapi perlu diingat, ritual ini membutuhkan pengorbanan besar dan hasilnya pun tidak pasti." Maya terdiam, merenungkan kata-kata dukun tersebut. Jalan keluar ini terdengar lebih berat dari yang ia bayangkan. Tetapi jika itu satu-satunya cara untuk menghentikan semua teror dan bayangan masa lalu yang menghantuinya, ia siap mengambil risiko. Pagi itu, Maya duduk dengan penuh kecemasan di depan dukun tua yang akan memandunya melakukan ritual penghapusan. Dukun itu, Pak Sanjaya, menjelaskan bahwa ritual ini bukan sekadar permintaan maaf biasa. Ritual tersebut membutuhkan pengorbanan dan keberanian, karena hanya dengan membersihkan batin dan jiwa secara total, Maya bisa terlepas dari perjanjian gaib yang telah mencengkeram hidupnya. "Ritual ini akan menghubungkanmu dengan alam gaib secara langsung, Maya," ucap Pak Sanjaya dengan suara dalam. "Kau harus siap menghadapi segala macam cobaan dan bisikan yang mungkin mengganggumu." Maya merasa cemas, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu, jika ia tidak menyelesaikan ini, teror gaib yang menghantui keluarganya tidak akan pernah berakhir. Dalam hatinya, Maya juga merasa bahwa ritual ini adalah caranya untuk menebus semua dosa dan kesalahan yang ia lakukan demi mengejar kekayaan. Pak Sanjaya memberikan daftar benda-benda yang harus dipersiapkan untuk ritual, seperti kemenyan, bunga 7 rupa, dan kain putih, serta segelas air dari 7 sumur berbeda. Setelah semuanya siap, Maya mengikuti Pak Sanjaya menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Watu Kunci, sebuah situs batu keramat di tepi desa yang dipercaya sebagai pintu menuju alam gaib. Langit tampak kelabu ketika mereka tiba di sana, seolah alam merasakan aura mencekam yang akan segera terjadi. Pak Sanjaya mulai menyalakan kemenyan, dan bau khasnya menyebar di udara, memberikan suasana yang semakin misterius. Ia menaburkan bunga 7 rupa di sekitar tempat ritual dan membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar asing dan mendalam. Setelah itu, ia meminta Maya duduk di tengah lingkaran yang telah digambar menggunakan abu hitam. "Sekarang pejamkan matamu, Maya. Fokus pada niatmu untuk melepaskan diri dari perjanjian itu," kata Pak Sanjaya dengan suara yang hampir berbisik. Maya memejamkan mata, berusaha memusatkan pikirannya. Namun, seiring dengan mantera yang diucapkan Pak Sanjaya, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Hawa dingin merayap di sekeliling tubuhnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan halus yang mengganggu konsentrasinya. Bisikan itu terdengar samar, tetapi jelas. Suara-suara itu berbisik penuh kemarahan, menyebutkan dosa-dosa masa lalunya, menggoda dan menakut-nakutinya. Maya mengeraskan hati, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh bisikan itu. Dalam benaknya, ia terus mengulang tekad untuk lepas dari segala kemewahan gaib yang pernah ia terima. Ketika mantera semakin intens, Maya merasa seolah terseret ke dalam dimensi lain. Ruang di sekelilingnya terasa melar, dan suara di sekitarnya semakin jelas, seperti sedang berbicara langsung di dalam kepalanya. "Maya," bisik salah satu suara yang terdengar familiar, suara yang selalu menghantuinya dalam mimpi buruk. "Apa kau siap kehilangan semuanya?" "Aku siap," jawab Maya dengan tegas, meskipun suaranya bergetar. Tiba-tiba sosok-sosok bayangan muncul di sekelilingnya. Mereka tampak mengerikan, sosok-sosok tinggi dengan wajah menyeramkan yang mengenakan pakaian tradisional. Mereka menatap Maya dengan tajam, seolah menuntut kejelasan niatnya. Pak Sanjaya melanjutkan mantera dengan suara lebih keras, memerintahkan para makhluk gaib itu untuk pergi. Namun tampaknya makhluk-makhluk tersebut tidak berniat untuk melepaskan Maya begitu saja. Salah satu sosok mendekat, memandang Maya dari jarak yang sangat dekat, membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Mata sosok itu menyala merah, dan ia menundukkan wajahnya seolah ingin mengintimidasi Maya. "Jika kau lepas dari perjanjian ini, kau harus memberikan sesuatu yang berharga," katanya. Suaranya bergema, seolah keluar dari jurang yang dalam. Maya berusaha menahan gemetar di tubuhnya.
Apa yang kalian inginkan dariku? Kebahagiaanmu, jawab sosok itu dingin. Tak ada yang bisa lolos tanpa membayar harga. Kau bisa lepas dari kekayaanmu, tapi kebahagiaan akan menjadi harga yang harus kau bayar. Pernyataan itu menusuk hati Maya. Ia mengingat kembali tujuan hidupnya, untuk membahagiakan keluarganya. Namun kini ia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kehilangan semua kebahagiaan demi terlepas dari ikatan gaib yang selama ini menyiksanya, atau terus terjebak dalam lingkaran kemewahan dan teror. Aku akan memberikan segalanya, jawab Maya akhirnya, dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Jika itu berarti aku dan keluargaku bisa hidup dengan tenang, aku siap membayar harga ini. Dengan jawaban itu, sosok-sosok bayangan tersebut perlahan-lahan memudar, meninggalkan Maya yang kini terduduk lemas di tengah lingkaran ritual. Pak Sanjaya menyelesaikan mantranya, lalu meminta Maya untuk membuka matanya. Wajahnya tampak pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Sudah selesai, Maya. Kau telah mengucapkan niatmu dan membayar harga yang mereka minta, kata Pak Sanjaya pelan. Maya mengangguk lemah, merasakan tubuhnya nyaris tak bertenaga. Pak Sanjaya membantunya berdiri, dan bersama-sama mereka meninggalkan situs watu kunci tersebut dengan perasaan lega bercampur haru. Maya tahu, kehidupannya mungkin tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia telah menempuh jalan yang telah ia pilih. Setelah ritual itu, Maya merasakan perbedaan yang nyata. Teror gaib yang selama ini mengganggunya perlahan-lahan menghilang, dan rumahnya kembali terasa lebih tenang. Namun, seperti yang telah disepakati, kehidupannya juga berubah drastis. Keberuntungan yang pernah menyertai suaminya dalam pekerjaan seolah sirna begitu saja. Mereka harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kebahagiaan yang pernah mereka rasakan kini terasa seperti sebuah bayangan yang jauh. Meski demikian, Maya merasakan kedamaian yang ia rindukan. Meski hidup sederhana dan penuh perjuangan, ia kini merasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi bayangan dan bisikan gaib yang menghantuinya setiap malam. Ia yakin bahwa keputusan untuk melepas segala kemewahan adalah keputusan yang tepat, meskipun harus membayar harga dengan kehilangan kebahagiaan yang pernah ia miliki. Kita memang tidak kaya lagi, Bu, tapi aku senang karena kita bisa hidup bersama, ujar anaknya suatu hari dengan senyum polos. Kata-kata itu menyentuh hati Maya. Meski telah kehilangan banyak, ia masih memiliki keluarganya, dan itulah yang paling berharga baginya sekarang. Perlahan, Maya mulai menerima kehidupan yang baru, belajar bersyukur atas setiap momen bersama keluarganya. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, melainkan dari ketenangan hati dan cinta dalam keluarga. Meski begitu, bayangan akan arisan maut dan perjanjian gaib itu masih tersimpan dalam ingatannya, sebagai pelajaran berharga yang takkan pernah ia lupakan. Ia sadar, harga untuk mengejar kekayaan dengan cara instan adalah bayaran yang tak sepadan dengan dampak yang ditimbulkannya. Di akhir kisah ini, Maya berjanji pada dirinya sendiri untuk menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, menerima setiap kekurangan dengan hati yang lapang, dan tidak lagi tergoda oleh iming-iming kemewahan yang berujung pada kehancuran. Kisah arisan maut, harta mewah dengan perjanjian gaib antar anggota, bukan sekadar cerita tentang kekayaan dan kemewahan, tetapi juga menjadi peringatan bagi kita semua tentang betapa besarnya harga yang harus dibayar ketika ambisi dan ketamakan menguasai hati manusia. Maya, tokoh utama kita, telah melalui jalan yang penuh kegelapan demi mengejar kekayaan dengan cara yang instan. Namun, jalan pintas itu tidak memberikannya kebahagiaan sejati, melainkan membawa kehancuran, ketakutan, dan perpisahan. Pada akhirnya, Maya berhasil melepaskan diri dari jeratan gaib itu, tetapi tidak tanpa pengorbanan besar. Kebahagiaan dan kenyamanan hidup yang ia impikan harus ditukar dengan kesederhanaan dan ketenangan yang hanya bisa diperoleh dengan menjalani hidup yang jujur dan ikhlas. Kisah Maya memberi kita pelajaran bahwa tidak ada kekayaan yang sepadan dengan kehilangan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Kekayaan yang datang dari jalan gaib, cepat atau lambat, selalu menyisakan harga yang harus dibayar dengan jiwa dan rasa damai yang tak ternilai.
Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita untuk selalu waspada dan tidak tergoda oleh kemewahan yang datang dengan cara yang tidak benar. Kebahagiaan sejati adalah hidup yang damai, yang diperoleh dari usaha yang halal dan doa yang tulus. Karena dalam kehidupan, seringkali yang tampak menggiurkan tidak selalu memberikan ketenangan. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya soal harta, tapi juga soal ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang abadi. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.